Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewi Arini Nur Hilmi dengan NIM 642222017, kampus UBSI Pemuda, kelas 646A37. Pada kesempatan kali ini, saya sini ingin menjelaskan atau memaparkan hasil dari penelitian saya, yang dimana saya sudah menyebarkan 15 pertanyaan, yang dimana sudah diisi oleh 60 responden. Selanjutnya, saya akan menguji validitas. Yang pertama itu analyze, lalu correlate, variate. Semua yang tadi dari sini pindahkan ke sini. Lalu kita klik OK. Ya, lalu kita ke pembahasan. Tabel, tingkat signifikansi 0,05, respondennya 60. Rumus tabel DF sama dengan N kurang 2, yang dimana responden 60 terus dikurang 2 sama dengan 58. Pada tabel itu adalah 0,2542. Hasil uji validitas dinyatakan valid jika hitung lebih besar tabel 0,2542. Selanjutnya, saya ingin menguji reliability. Yang pertama, analyze, scale, reliability analysis. Dari kiri pindahkan ke kanan. Lalu kita klik OK. Jadi ya, jika nilai Crown batch alpha lebih besar 0,6, maka dinyatakan reliable. Jika nilai Crown batch alpha lebih kecil 0,6, maka dinyatakan tidak reliable. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, karena 0,870 lebih besar 0,6, maka dinyatakan reliable. Selanjutnya, uji korelasi. Mana di sini yang pertama, analyze, correlate, variant. Ini hanya total X1 saja, X2, dan total Y. Klik OK. Jadi uji korelasi, kesimpulannya, maka hipotesis 1,
676 lebih besar 0,2542 R tabel, H1 diterima, H0 ditolak. H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara digital marketing dengan keputusan pembelian konsumen. H1 terdapat hubungan antara digital marketing dengan keputusan pembelian konsumen. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara digital marketing dengan keputusan pembelian konsumen. Yang hipotesis 2, 0,585 lebih besar 0,2542 R tabel, H1 diterima, H0 ditolak. H0 tidak terdapat hubungan antara brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen. H1 terdapat hubungan antara brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen. Kesimpulan, terdapat hubungan antara brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, uji regresi. Yang dimana yang pertama analyze action and total X1 masukkan ke independen. Total ya dimasukkan ke independen. Sini statistiknya jangan lupa di lagi semua. Ini loadsnya. Nah, di sini kolomnya itu stress nah, spread ke X. Uji regresi samaan regresi Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Y sama dengan 1,147 tambah 0,567 X1 ditambah 0,274 X2. Persamaan di atas dapat diartikan nilai konstan sebesar 1,147 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh variabel X1 digital marketing dan X2 brand awareness, maka keputusan pembelian konsumen variabelnya sebesar 1,147. Nilai variabel X1 sebesar 0,567 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika digital marketing X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian konsumen Y akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Nilai variabel X2 sebesar 0,274 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika brand awareness X2 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian konsumen Y akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. JT atau parsial. JT DF sama dengan N kurang 2, DF sama dengan 60 dikurang 2 sama dengan 58. Tingkat signifikansi 5% sama dengan 0,05. Tabel T sama dengan 1,67155. Hipotesis 1 X1 HO digital marketing tidak terdapat pengaruh dengan keputusan pembelian konsumen. H1 terdapat pengaruh antara digital marketing dengan keputusan pembelian konsumen. Nilai T hitung 3,960
lebih besar dari tabel 1,67155, maka H1 diterima, H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh antara digital marketing dengan keputusan pembelian konsumen. Hipotesis 2. X2. H0 brand awareness tidak terdapat pengaruh dengan keputusan pembelian konsumen. H1 terdapat pengaruh antara brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen. Nilai T hitung 1,1711 lebih besar dari tabel 1,675171155, maka H1 diterima, H0 ditolak. Kesimpulan, terdapat pengaruh antara brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya uji F atau simultan. Dependent variabel total Y, prediktor konstan, total X2, total X1. Variabel K-nya sama dengan 3. DF menyebut DF sama dengan N kurang K plus 1 sama dengan 60, dikurang 3 tambah 1 sama dengan 56. DF pembilang, DF sama dengan K min 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. F hitung 26,702. F tabel 3,16. F hitung 26,702. Lebih besar F tabel 3,16, maka keputusan H1 diterima, H0 ditolak. Hipotesis, H0 di digital marketing dan brand awareness tidak terdapat pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. A1 terdapat pengaruh antara digital marketing dan brand awareness terhadap keputusan pembelian konsumen. Kesimpulannya, digital marketing X1 dan brand awareness X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang terakhir, koefisien determinasi. D R square dikali 100%. R square-nya 0,484 dikali 100% sama dengan 48,4%. 48,4%. Variabel X1 digital marketing dan variabel X2 brand awareness berpengaruh terhadap variabel Y keputusan pembelian konsumen sebesar 48,4%, sedangkan sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti, seperti kualitas produk, harga, pelayanan, pengalaman konsumen, dan media promosi lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 3,960 lebih besar dari tabel 1,67155, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara digital marketing X1 terhadap keputusan pembelian konsumen Y pada produk iPhone di Indonesia. Berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 1,711 lebih besar dari tabel 1,67155, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Tetapi nilai SIP 0,92 lebih besar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tapi tidak signifikan antara brand awareness X2 terhadap keputusan pembelian konsumen Y. Ada produk iPhone di Indonesia berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F itu sebesar 26,702 dan F tabel sebesar 3,16. Karena F hitung lebih besar F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 26,702 dan F tabel sebesar 3,16. Karena F hitung besar F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa digital marketing X1 dan brand awareness X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Y pada produk iPhone di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.